Berita mengejutkan datang dari Corriere dello Sport. Inter dikabarkan membidik Ademola Lookman sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Penyerang asal Nigeria itu telah mencetak 52 gol dalam 3 musim terakhir bersama Atalanta, dan kini menjadi nama teratas dalam daftar belanja pelatih baru Inter, Christian Cifu, yang ingin menambah variasi dan produktivitas gol di sektor depan. Saat ini, Inter sudah memiliki Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Boni, dan Francesco Pio Esposito, di luar pemain-pemain surplus yang tidak masuk rencana tim. Nama-nama lain seperti Lois Openda, Ben Segir, dan Christopher Nkunku masuk dalam radar, namun mereka berada di bawah Lookman dalam urutan prioritas. Ketika Inter mulai bergerak mencari pengganti Taremi, mereka juga sempat ditawari Garnacho dari Manchester United. Tawaran itu muncul dalam percakapan yang sebelumnya pernah terjadi saat membahas Rasmus Højlund, meski jalur tersebut kini dianggap sudah usang dan tidak aktif lagi. Untuk merekrut Lookman, Inter harus menyiapkan dana sekitar 50 juta euro. Atalanta sendiri sudah mempertimbangkan untuk melepas sang pemain demi mendanai belanja pemain baru, berbeda dengan situasi gelandang Ederson yang dianggap tak tersentuh. Justru dalam negosiasi mengenai Ederson, Inter mengetahui peluang untuk merekrut Lookman. Dalam skema taktik Cifu, Lookman bisa memainkan banyak peran, menjadi partner bagi siapapun dalam formasi 3-5-2, bermain di belakang striker dalam 3-4-2-1, atau menjadi winger kiri dalam trisula serangan. Ia akan memberi banyak opsi untuk lini depan Inter, tulis Corriere dello Sport. Sementara itu, Openda, yang 3 tahun lebih muda dari Lookman, sudah memberi lampu hijau untuk pindah ke Inter. Inter menilai harganya sekitar 35 juta euro, angka yang kurang lebih sama dengan Ben Segir. Sedangkan untuk Nkunku, operasinya akan jauh lebih mahal. Tentu saja, semua ini bergantung pada kepindahan Taremi, yang akan membuka ruang baik di lapangan maupun dalam struktur gaji. Inter menetapkan harga sekitar 10 juta euro untuk ex-penyerang Porto tersebut dan kini tengah menunggu tawaran resmi setelah beberapa pendekatan awal dilakukan. Beberapa hari lagi, Hakan Çalhanoğlu akan kembali menjalani latihan di Pinetina. Seperti pemain-pemain lainnya yang tidak ambil bagian di Piala Dunia antar klub, gelandang asal Turki itu dijadwalkan hadir di Appiano Gentile pada Selasa mendatang, sebagaimana dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport. Badai usai laga kontra Fluminense kini telah berlalu. Masih menurut La Gazzetta, semua masalah telah dilupakan, baik godaan dari Galatasaray maupun ketegangan dengan Lautaro Martinez. Upaya diplomatik yang dilakukan klub membuahkan hasil positif, dan Çalhanoğlu kini siap melanjutkan petualangannya bersama Inter. Seperti ditegaskan Presiden BP Marotta kemarin, Çalhanoğlu adalah pemain kami sepenuhnya, jadi dia akan segera tiba. Begitu dia mendapat panggilan. Perlu dicatat, dalam dunia transfer tidak ada yang bisa benar-benar dipastikan. Namun La Gazzetta yakin, godaan bernuansa patriotik dari kampung halaman telah pupus oleh kenyataan. Terlebih, Çalhanoğlu sendiri tidak pernah secara eksplisit meminta untuk hengkang. Ia tak pernah memaksa pergi. Ketertarikan dari Istanbul kini tinggal cerita lalu. Sang regista sudah kembali terhubung dengan ritme Inter. Disebutkan juga bahwa Çalhanoğlu sempat menjalani latihan ringan di Istanbul, bahkan bersama sahabat lamanya yang juga rekan setim di Inter, Marko Arnautovic. Setelah pulih dari cedera otot soleus yang membuatnya absen di Piala Dunia antar klub, kini pikiran Çalha sepenuhnya tertuju ke Appiano Gentile. Francesco Pio Esposito siap lepas landas. Setelah menjalani piala antar klub yang gemilang, penyerang muda Inter ini akan menjadi bagian dari skuad baru Cifu, dan kini ia juga membidik panggilan ke tim nasional Italia asuhan Gennaro Gattuso. Demikian ditulis oleh La Gazzetta dello Sport. Tanggal 26 Juni 2025, hari di mana Esposito mencetak gol ke gawang River Plate, bisa jadi akan dikenang sebagai awal dari rangkaian panjang perjalanan gemilangnya bersama Inter. Mungkin juga sebagai hari lahirnya sebuah bintang. Cifu mengenalnya sejak lama, setelah melatihnya di level junior, saya bertemu dia saat usianya baru 13 tahun setengah, dan kami tumbuh bersama, ujar sang pelatih asal Rumania yang kerap mengenang hubungan mereka. Kini, mereka bersatu kembali di tim utama Inter. Dalam rencana Cifu dan manajemen Inter, Esposito bisa menjadi sosok yang gagal dihadirkan Mehdi Taremi musim lalu. Angka bukan segalanya, tapi tetap berbicara banyak. Dan 20 gol Pio musim lalu, 19 bersama Spezia ditambah 1 gol ke gawang River Plate, menjadi janji besar yang siap ia wujudkan, tulis La Gazzetta. Bomber lulusan Akademi Inter ini tengah bersiap menepati janji tersebut. Sementara itu,
pelatih timnas Italia, Gattuso, terus memantau dengan penuh perhatian. Esposito diprediksi akan segera masuk dalam radar timnas Azzurri. Dari satu musim panas ke musim panas berikutnya, momen-momen paling berkesan dalam hidup sang penyerang muda Inter ini tampaknya akan terus bermunculan. Ia telah merebut hati Inter di panggung Piala Dunia antar klub, dan kini menargetkan tempat di Italia tepat waktu untuk tantangan berikutnya. Kisah Davide Fratesi di Inter berubah total. Dari kemungkinan hengkang, kini ia justru menuju perpanjangan kontrak. Jika Simone Inzaghi masih menjadi pelatih, sang gelandang kemungkinan besar akan dijual. Namun, kedatangan Cifu sebagai pelatih baru, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, menghidupkan kembali semangat Fratesi untuk bertahan di Inter. Dalam waktu dekat, pembicaraan soal kontrak baru pun akan dimulai. Masih menurut La Gazzetta, pelatih asal Rumania itu langsung menjenguk Fratesi di rumah sakit usai operasi hernia inguinalis, sebuah gestur yang menegaskan kedekatan personal dan niat baik keduanya untuk musim mendatang. Kontrak Fratesi saat ini berlaku hingga 2028, jadi negosiasi tidak akan terburu-buru. Namun ada keinginan bersama untuk memperpanjang masa tinggalnya sampai 2029, dengan kenaikan gaji sebesar 1 juta euro dari nilai saat ini, yakni 2,8 juta euro bersih per tahun. Selain itu, Fratesi berpotensi mendapat keuntungan dari perubahan taktik di bawah manajer baru. Formasi 3-5-2 yang kaku kemungkinan besar akan ditinggalkan, dan diganti dengan sistem yang memungkinkan dua gelandang menyerang di belakang satu penyerang tunggal, skema yang cocok dengan gaya main ex Sassuolo itu. Hal ini tentu mengecewakan pihak Napoli dan Antonio Conte, yang sebelumnya sudah membayangkan Fratesi berseragam biru langit. Hari ini menjadi momen krusial bagi masa depan Stadion Baru San Siro. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Pengadilan Administratif Regional, TAR, Lombardia akan memutuskan permohonan penangguhan atas proses penjualan stadion yang diajukan oleh kelompok Comitato Si Meazza. Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, maka proses penjualan akan berlanjut sesuai jadwal yang telah diumumkan oleh Wali Kota Milan, Beppe Sala, kepada mayoritas Dewan Kotanya. Penjualan Stadion Giuseppe Meazza kepada Inter dan Milan ditargetkan selesai sebelum 31 Juli, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Badan Pajak Italia sebesar 197 juta euro. Sebaliknya, jika pengadilan menerima permohonan penangguhan, maka proses tersebut akan dihentikan sementara. Penangguhan itu akan berlaku sampai adanya kejelasan mengenai dua hal penting: tanggal pasti dimulainya perlindungan bangunan bersejarah dan legalitas dari proses lelang penjualan itu sendiri. Terkait tanggal perlindungan, terdapat perbedaan pandangan. Pemerintah Kota Milan menyatakan bahwa usia 70 tahun dari pembangunan Anello kedua akan jatuh pada 10 November 2025. Namun, pihak Comitato Si Meazza berpendapat bahwa usia 70 tahun tersebut telah tercapai, sehingga Meazza sudah layak dilindungi sebagai warisan bersejarah. Senyum Beppe Marotta kemarin saat dimintai tanggapan mengenai isu-isu panas di kubu Inter sebenarnya menyimpan banyak makna, meski belum memberi kepastian. Untuk mengetahui seberapa besar kerja lembur sang presiden akan membuahkan hasil, para tifosi harus bersabar menunggu perkembangan konkret. Sebelum berlibur, Marotta jelas ingin menghadirkan kabar gembira untuk para penggemar Nerazzurri. Berbagai nama terus dikaitkan dengan Inter sebagai target transfer musim panas ini. Yang terbaru adalah Joao Palhinha, gelandang yang disebut oleh media Jerman Bild dan turut diperkuat dalam laporan Tuttosport edisi hari ini. Inter dikabarkan tertarik pada pemain asal Portugal itu, dan Bayern Munchen, klub pemiliknya disebut siap membuka negosiasi. Palhinha dibeli dari Fulham seharga 51 juta euro, namun disebut tidak sepenuhnya meyakinkan pelatih Vincent Kompany. Karena itu, seperti diberitakan Bild, transfernya bisa terjadi di angka 25 hingga 30 juta euro. Namun Palhinha bukan satu-satunya incaran. Openda masih menjadi target untuk lini serang, dan di posisi penyerang yang bisa bermain sebagai trequartista, nama Giulio Cesar Enciso tetap masuk dalam daftar pertimbangan, tulis Tuttosport. Meskipun demikian, prioritas utama Inter tetap pada posisi bek tengah. Atas permintaan pelatih Christian Cifu, target nomor 1 adalah Giovanni Leoni. Meski Tuttosport tidak merinci secara mendalam situasi Leoni, mereka menyebut bahwa kondisi yang rumit telah mendorong Inter mempercepat negosiasi untuk bek alternatif, Conny De Winter. Inter tak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada dua tula, kombinasi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, pelatih baru Christian Cifu, bersama dengan manajemen klub,
memiliki rencana untuk membentuk lini serang yang lebih dalam dan bervariasi. Thuram dan Lautaro tetap menjadi pilar utama, namun ruang juga akan dibuka bagi para penyerang muda seperti Francesco Pio Esposito dan Bonni. Selain itu, akan didatangkan satu penyerang baru dengan karakteristik berbeda setelah kepergian Taremi. Tujuan dari strategi ini adalah memperbanyak opsi ofensif sekaligus melindungi dua penyerang andalan dari kelelahan fisik yang terbukti menjadi masalah musim lalu, akibat minimnya pelapis berkualitas setara. Angka-angka dari musim 2023-2024 dan 2024-2025, sejak terbentuknya duet penyerang utama antara Lautaro dan Thuram berbicara jelas, tulis CDS. Dalam dua musim tersebut, duet Thuram menyumbang 84 gol, atau hampir 39% dari total 217 gol yang dicetak Inter secara keseluruhan. Lebih jauh, data menunjukkan bahwa setelah Thuram, pencetak gol terbanyak Inter justru adalah Hakan Calhanoglu dan Denzel Dumfries, dua pemain yang bukan striker. Fakta ini menegaskan kebutuhan mendesak akan rotasi yang lebih efektif dan alternatif tajam di lini depan agar ketergantungan pada dua penyerang utama bisa dikurangi secara signifikan. Tajon Buchanan terakhir menjadi salah satu kandidat kuat untuk meninggalkan Inter pada bursa transfer musim panas ini. Setelah menjalani masa peminjaman di Villarreal, masa depan pemain asal Kanada itu masih belum jelas. Meski Villarreal sempat menunjukkan minat untuk membelinya secara permanen, mereka tidak menggunakan opsi pembelian senilai 13 juta euro dan belum juga mengambil langkah konkret meski sempat memberi sinyal dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain, salah satunya Sassuolo, yang mulai mencoba mendekati sang pemain. Buchanan, yang dibeli Inter dari klub Brugge pada Januari 2024, memang menarik perhatian sejumlah klub. Namun, menurut Tuttosport, kepindahannya ke Sassuolo sangat kecil kemungkinannya. Selain faktor ketertarikan yang rendah dari pihak pemain sendiri terhadap kemungkinan pindah ke Emilia-Romagna, Sassuolo pun harus lebih dulu menjual pemain mereka, Armand Lauriente, sebelum bisa membuka tempat untuk Buchanan. Singkatnya, jalur ke Sassuolo tampak buntu bagi winger kelahiran 1999 tersebut. Setelah rumor dari Corriere dello Sport pagi ini yang menyebut nama Ademola Lookman sebagai target utama BP Marotta untuk memperkuat lini serang Inter milik Christian Chivu, kini kabar tersebut mendapat konfirmasi dari Sport Mediaset. Media tersebut menyebut bahwa Inter memang tengah menggarap serius transfer penyerang Atalanta itu, meskipun prosesnya diprediksi tidak akan mudah. Mr. X dalam bursa transfer Inter kini memiliki wajah, dan itu adalah wajah Ademola Lookman, tulis Sport Mediaset. Mereka menambahkan bahwa meskipun transfer ini rumit, Lookman merupakan target nyata yang telah lama dibidik secara diam-diam oleh tim transfer Nerazzurri. Negosiasi masih dalam tahap awal dan belum mengarah ke kesepakatan konkret, tetapi ada dua fakta penting yang mendasari kemungkinan terwujudnya kesepakatan ini. Pertama, Lookman disebut sangat antusias dengan peluang untuk pindah ke Milan dan mengenakan seragam Inter. Kedua, Atalanta memasang bandrol tinggi, antara 45 hingga 50 juta euro, namun harus mempertimbangkan dua hal, keinginan pemain untuk mencari tantangan baru dan kontraknya yang akan berakhir dalam 2 tahun, yang berarti perpanjangan kontrak akan segera menjadi keharusan jika tidak ingin kehilangan nilai jualnya. Dengan motivasi kuat dari sang pemain dan posisi negosiasi yang rawan di pihak Atalanta, Inter memiliki peluang untuk membawa Lookman ke San Siro, meskipun dibutuhkan strategi cermat untuk menurunkan harga atau menyusun formula transfer yang menguntungkan kedua pihak. Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, hari ini menjadi momen penting terkait nasib penjualan Stadion San Siro. Pengadilan Administratif Regional, TAR, Lombardia akhirnya mengeluarkan keputusan atas permintaan penangguhan yang diajukan oleh Comitato Meazza terhadap proses penjualan stadion oleh pemerintah kota Milan, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Infrastruktur, yang tidak hadir dalam sidang, serta ditujukan kepada klub Milan dan Inter. Keputusan resmi diumumkan beberapa menit lalu oleh Calcio e Finanza. TAR Lombardia menolak permohonan penangguhan terhadap penetapan perlindungan bangunan pada San Siro. TAR Lombardia telah menolak gugatan terkait perlindungan bangunan San Siro, tulis Calcio e Finanza. Dalam dokumen resmi yang dipublikasikan, para hakim menyatakan bahwa pada tahap awal pemeriksaan ini, tidak ditemukan alasan yang dapat memberikan harapan masuk akal akan kemenangan pihak penggugat dalam gugatan ini. Permohonan gugatan sebelumnya bertujuan untuk membatalkan sejumlah keputusan publik, termasuk lelang penjualan Stadion Meazza, kerjasama antara Pemkot Milan dengan Universitas Politecnico dan Bocconi, serta penetapan dari Soprintendenza yang menetapkan tanggal 10 November 2025 sebagai awal berlakunya perlindungan hukum terhadap Anello kedua San Siro. Dengan penolakan ini,
Proses penjualan stadion Giuseppe Meazza kepada Inter dan Milan dipastikan dapat terus berjalan sesuai rencana.